adik-adik ini, teman-teman Anda ini, saya doakan supaya bisa sembuh ya, sehingga bisa bersama-sama lagi dengan kita belajar di kelas. Ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru. Ya, kalau kemarin Anda sudah belajar tentang materi-materi terkait dengan geografi, hari ini kita akan masuk pada bab baru, bab 2, yaitu sosiologi. Ya. Nah, dari sekalian, ya, kita hari ini akan bicara sosiologi tentang mobilitas sosial. Ya. Nah, kompetensi dasar dari mobilitas sosial ini ada dua hal. Yang pertama, kalau kompetensi terhadap pengetahuan itu menganalisa pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang kedua, tentang kompetensi keterampilan, itu menjadikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, terima kasih. Baik adik-adik, kemudian kita selain kompetensi dasar, indikator pencapaian apa yang akan adik-adik kuasai setelah pembelajaran ini berakhir? Itu ada 4 hal ya yang adik-adik harus kuasai setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama, adik-adik bisa menjelaskan pengertian mobilitas sosial itu apa ya. Yang kedua, dapat menjelaskan terjadinya mobilitas sosial. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang keempat, adik-adik bisa menganalisa terjadi mobilitas sosial di kalangan masyarakat. Ini ada dua nilai ya, yang akan dinilai pada nilai pengetahuan itu dari 321 sampai 323, sedangkan 421 adalah penilaian keterampilan ya, gitu ya. Nah, teknik penilaian yang akan dinilai pada adik-adik sebentar ini adalah ada 4 hal ya. Yang pertama, tes tertulis, itu tes tertulis. Kemudian ada kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini adik-adik akan dibagi lewat kerja siswa. Kemudian adik-adik akan mengerjakannya. Yang berikut diskusi. Ini terkait keterampilan adik-adik. Diskusi harus aktif ya. Semua keaktifan adik-adik itu akan dicatat, akan dinilai. Kemudian yang berikut presentasi. Nantinya sebentar setelah adik-adik berdiskusi ada presentasi ya. Mewakili kelompok ya. Presentasi. Begitu ya. Oke. Siap? Oke. Nah, kita coba berdiri dulu. Kita semangat pagi ini. Ya. Semangat ya. Supaya adik-adik gembira. Oke, kita mulai dengan tepuk tangan semangat. Kemudian tepuk tangan semangat baru. Asik, asik. Semangat. Ya, tepuk tangan. Baik, adik-adik sekalian. Selanjutnya saya akan memutarkan video, ya. Pak Guru akan memutarkan video, nanti adik-adik menganalisa. Ya, adik-adik melihat, anak-anak adik-adik melihat hasil video itu sebetulnya bercerita tentang apa. Ya,
Maka terserah adik-adik memberikan masukan, memberikan masukan terhadap teman-teman Anda yang video yang saya lihat ini bercerita tentang ini, pengalaman sore. Begitu ya? Ya. Oke. Saya akan putarkan videonya ya. Gue cuma anak desa yang tinggal kota. Yang tadinya penjajahan itu Belanda, sekarang gue dulu pegang putih dia sebelah. Tujuan gue kesini untuk memperbaiki hidup. Tadinya cuma punya kemasan 70 hari, sekarang 70 tahun. Gue emang dari dulu suka sama desain. Cuma karena waktu di desa, hidup gue pas-pasan dan pendidikan gue nggak ada. Gue memutuskan buat mandiri dan merantau ke kota tanpa lelah atau orang terkenal sebagai kota Jakarta. Gue gak mau hidup dalam ekonomi yang harus sudah pas-pasan. Gue merantau ke Jakarta supaya hidup gue lebih sukses dan bisa mengalahkan orang tua gue yang di desa. Gue gak susah untuk mandiri karena orang tua gue selalu ngajarin gue untuk jadi orang yang gak bisa ke siapapun dari hidup. Di kota kayak Jakarta begini, hidupan keras. Yang lemah bakal mati, dan yang kuat bakal bertahan. Gue cuma orang biasa, tapi gue berusaha dan keras untuk keras gue. Yang mana ada perusahaan desain gue bangun sendiri. Gue sukses, gue berhasil. Gue beda. Ya. Itu ya sekilas video ya. Sekilas video. Nah, dari video yang adik-adik saksikan tadi, ini adalah pengalaman ya, pengalaman seseorang ya, pengalaman seseorang. Nah, adik-adik melihat
apa kira-kira yang dari tayangan tadi di video? Silakan adik-adik memberikan masukan ya, memberikan tanggapan terhadap video yang barusan Anda saksikan. Silakan. Apa? Ya, kita. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Seorang anak desa yang hidupnya ingin lebih baik ya. Itu bagus. Itu yang pertama. Yang lain ada? Silakan. Apa saja ada yang bisa sampaikan? Silakan. Ada? Apa lagi? Apa dibalik cerita dari tadi itu? Yang video tadi? Apakah ketika dia dari desa ke kota dia sukses atau tidak? Ya? Sukses atau tidak? Sukses. Nah, kalau dia bertahan di kampung atau di desa, kira-kira apakah kehidupannya akan seperti dia hidup di kota? Tidak ya? Atau tidak? Nah, pelajaran apa yang bisa adik-adik tangkap dari kisah tadi? Kira-kira apa yang adik-adik bisa simpulkan tadi dari cerita tadi? Apakah ada motivasi dalam dirinya? Ada motivasi, ada dorongan? Ada ya? Dorongan untuk apa? Untuk lebih maju ke depan, untuk sukses. Ya, untuk ya dapat menginspirasi. Jadi video tadi ini di samping inspirasi ya, inspirasi kita, juga itu adalah motivasi bagi kita supaya adik-adik itu terus bisa belajar. Adik-adik tanpa henti-henti belajar. Gagal di satu, Anda bisa cari yang lain, bisa sukses. Lupa tadi cerita ya, seperti cerita tadi, dia di kampung, kelihatan di kampung itu hidup susah, tapi dia berupaya untuk ke kota supaya dia bisa sukses. Nah, ini juga pelajaran bagi adik-adik. Jangan mau adik-adik menyerah kepada situasi dan kondisi yang adik-adik hadapi ya. Misalnya ya adik-adik mungkin dari sisi lain adik-adik susah berkembang ya, susah belajar. Jadi adik-adik mencari, misalnya kalau susah buku Anda dapatkan, buku pelajaran, silakan adik-adik menggunakan internet ya. Internet itu atau rumah belajar, di sana adik-adik bisa mendapatkan informasi, semua informasi terkait dengan pelajaran ya. Mata pelajaran semua ada di sana. Karena apa? Tadi merupakan inspirasi bagi kita, bagi adik-adik. Jangan putus asa. Ketika adik-adik tidak punya buku, cari sumber-sumber belajar lainnya. Begitu ya. Nah, terkait dengan mobilitas sosial, adik-adik, ya, ini adalah satu merupakan satu pembelajaran bagi adik-adik. Ini adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial ya. Kenapa dikatakan mobilitas sosial? Nah, sebentar yang dilihat lagi. Ada hal-hal yang menarik. Kalau kita lihat apa itu mobilitas sosial ya. Sebentar ya. Kita akan tahu dari adik. Sampaikan ya.
Oke, kita akan bahas satu persatu. Mungkin adik-adik sudah pada tahu ya bahwa status sosial seorang atau sebuah orang ya, status sosial yang berbeda dalam hal ini akan mempengaruhi derajat orang atau sebuah orang yang memiliki yaitu mobilitas vertikal. Ada juga mobilitas vertikal yang hanya melibatkan satu generasi saja. Jadi contohnya seperti ini, ada seorang supir yang kemudian dia diangkat menjadi seorang pejabat, hanya melibatkan satu individu saja, dan itu adalah mobilitas lintas generasi. Nah, sebaliknya dengan mungkin agak berbeda ya, yang keempat yaitu mobilitas lintas generasi. Nah, apabila mobilitas lintas generasi ini hanya melibatkan satu generasi saja, mobilitas antar generasi yang melibatkan lebih dari satu generasi yang berbeda, dari generasi yang berbeda seperti itu ya. Contohnya ayah dan anak. Nah, itu ada dua generasi yang berbeda ya. Contohnya seorang ayah yang dia bekerja atau bekerja 100%, kemudian dia memiliki anak. Tapi sayangnya anaknya ini hanya mampu beroperasi sebagai supir. Nah, itu adalah bentuk dari komunitas sosial antar generasi ya. Ada dua generasi yang berbeda dan memiliki status sosial yang berbeda, tidak sama atau barang ya, dan nah itu dia adik-adik bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari mobilitas sosial. Sebenarnya karena ini tapi itu akan kami sampaikan di video selanjutnya. Jadi kalau kita ini dan juga untuk melakukan proses ini agar kami tidak dari video Ya, itu ya. Jadi adik-adik sudah jelas ya tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu ada yang mobilitas vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah, ada horizontal, ya. Nah, selanjutnya dari tayangan video ini, adik-adik akan mengerjakan lembar kerja, ya, lembar kerja. Nah, lembar kerja ini berisi tentang apa yang adik-adik sudah tonton tadi.
Ya, jawabannya ada di yang ada di surat Al-Fatihah. Demikian juga jawaban yang lain itu ada di sumber belajar di buku ya, di buku ini di halaman 59. Itu ya di halaman saya akan bagi ini ya, nanti dikerja bersama-sama. Ini ada 2 lembar, bisa dipisahkan supaya antara satu kelompok itu bisa bekerja berdua-dua. Silakan dipisahkan. Nah, setiap kelompok ini berbeda-beda ya jawabannya. Pertanyaannya berbeda-beda, jawabannya juga berbeda-beda. Ini bisa 2, yang satu kasih mereka. Terus ya. Nah, perhatikan dulu saya bacakan petunjuk ya, petunjuk kerja ya. Jadi yang pertama itu ada nama anggota kelompok ya, silakan ditulis di situ ya. Tulis. Yang kedua, bacalah masalah mobilitas sosial yang tercantum pada data sosial. Ada ya? Ini di kotak ada. Kemudian selanjutnya pilihlah ya. Pilihlah sesuai dengan mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Nah, ini saya kasih contoh di sini. Misalnya seorang pengusaha kaya meninggal dunia dan kehilangan kuasa atas hartanya. Ya, siapa mendapat tugas ini? Seorang pengusaha kaya meninggal dunia, dia wafat dan kehilangan kuasa atas hartanya. Ada yang dapat soal ini? Ada? Ada? Ini setiap kelompok berbeda ya, tetapi tujuannya sama. Masalahnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Ya, jawabannya akan sama. Mana yang masuk kategori mobilitas vertikal atas, mana masuk mobilitas vertikal bawah, mana mobilitas horizontal. Ya. Nah, Anda tinggal mengecek, Anda tinggal cek. Ya, Anda cek apakah itu dia masuk di mobilitas vertikal, tinggal cek begini, ya. Kemudian yang berikut, bacalah buku sumber yang relevan. Nah, buku sumber ini sudah ada di adik-adik di halaman 81 ya. 81. Kemudian presentasilah di depan kelas. Setelah dari bekerja, Anda presentasi. Kemudian serahkan hasil kerjamu kepada guru. Jelas? Jelas ya? Ya. Nah, waktu kerja ini selama 15 menit. 15 menit ya. Silakan berdiskusi antara sesama teman ya. Anda pahami dulu yang dimaksud dengan mobilitas vertikal atas itu apa? Yang masuk mobilitas vertikal bawah itu apa? Yang dimaksud dengan mobilitas horizontal itu apa? Tadi sudah ditayangkan lewat video ya, sudah dijelaskan apa itu mobilitas, apa itu mobilitas horizontal, apa itu mobilitas vertikal atas, apa itu mobilitas vertikal bawah. Gitu ya. Silakan Anda diskusikan dengan teman. Jangan kerja sendiri, kerja diskusi. Itu makanya sudah dibagi kelompok Anda ini supaya Anda bekerja berdiskusi. Ya, begitu ya.
Sudah semua? Sudah ya? Ya, coba tepuk tangan semangat dulu. Berdiri tepuk tangan semangat. Ya. Ya, oke dulu tadi. Ya. Bagus. Nah, adik-adik sudah selesai semua? Saya ingin mendengarkan apa jawaban kalian dari hasil analisis masalah mana yang terkait dengan masalah mobilitas sosial horizontal, mana yang terkait dengan masalah sosial vertikal ke atas, mana yang masuk masalah vertikal ke bawah. Jadi yang Anda ada di LK, di lembar kerja Anda itu semua merupakan masalah, ya. Jadi semua merupakan masalah dan masalah itu Anda analisis, ya. Anda analisis mana yang tepat sesuai penempatannya, gitu ya. Saya mulai dari kelompok 4, ya. Kelompok 4 sudah siap? Ya, silakan berikan salam dan seterusnya. Bapak Adi yang berkewarganegaraan Indonesia tinggal ke Amerika dan membuat kewarganegaraannya sudah menjadi warga negara Amerika. Masalah mobilitas sosial tersebut termasuk mobilitas regional. Ya, benar ya? Benar yang baik. Pak Adi itu berkewarganegaraan Indonesia, pindah ke Amerika dan mengubah kewarganegaraannya sehingga menjadi warga negara Amerika. Nah, apakah dia termasuk pada mobilitas vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan horizontal? Jawabannya adalah mobilitas horizontal. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk teman. Benar, karena dia tidak hanya merubah status warga negara saja, tidak ada yang meningkat padanya, tidak ada juga yang menurun. Begitu ya? Ya, terima kasih untuk Aulia. Selanjutnya, ya, yang nomor 3, ya 3. Kita 136 saja ya. Seorang siswa lulus dari SMP Negeri 10 yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA Negeri 2. Masalah mobilitas sosial tersebut termasuk dalam mobilitas vertikal atas. Iya, seorang siswa dari SMP lulus, kemudian naik masuk SMA. Apakah vertikal apa dia? Ya, mobilitas vertikal atas karena meningkat. Ya. Yang terakhir nomor 6. Kepala sekolah dipenjarakan karena terlibat kasus korupsi. Masalah mobilitas sosial tersebut termasuk dalam mobilitas mesin membawa. Iya, benar atau salah? Benar. Karena apa? Karena dia Ya, betul. Betul ya? Kepala sekolah karena korupsi dipecat. Iya. Berarti dia vertikal bawah. Terima kasih untuk temanmu yang sudah menyampaikan presentasinya ya. Silakan duduk kembali. Kita kelompok 1. Silakan. Sama kelompok 1 dengan kelompok 4 sama? Beda ya? Beda. Ya. Silakan 1, 3 dan 6. Sekeras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa Claudia Hasan. Ya. 1. Seorang tukang ojek konvensional beralih profesi menjadi tukang ojek online karena lebih banyak pelanggan. Itu termasuk dalam mobilitas
horizontal. Ya, jadi masalah itu adalah masalah tadi ya yang ini yang masalahnya seorang tukang ojek konvensional dia beralih menjadi tukang ojek online. Karena di online itu banyak pelanggan. Nah, apa masalah yang muncul ini? Apakah dia vertikal atas atau horizontal? Jawabannya adalah horizontal. Tepuk tangan dulu buat temanmu. Ya, horizontal ya. Karena apa? Karena tidak ada yang meningkat. Horizontal dia tadinya hanya parkir di tempat parkir, ada orang suka ojek. Tapi sekarang dia sudah lihat online ya. Lewat Grab, lewat Gojek ya. Karena kan di Gorontalo itu ada bentor ya, Gojek bentor. Jadi itu sekarang ada yang tinggal ada aplikasinya ada pesan online gitu ya. Yang ketiga, Seorang masyarakat biasa diangkat menjadi pejabat penting karena kemampuannya dalam bidang akademik tertentu. Itu termasuk dalam mobilitas vertikal. ya mobilitas vertikal atas. Yang berikut 6. Seorang pegawai negeri dipecat dari pekerjaannya karena kedapatan memalsukan laporan keuangan. Ya, itu apa? Mobilitas Ya, vertikal. vertikal awal. Korupsi. Ada pejabat baik dia korupsi dipecat. Itu vertikal ke bawah. Ya, tepuk tangan lagi untuk teman-teman kelompok tadi. Sekarang kelompok kedua. Silakan. Ya. 1, 3, dan 6. Horizontal ya, sama dengan kelompok 4 ya. Coba yang nomor 5. Seluruh siswa dikeluarkan dari sekolah atau di-drop karena tingkah lakunya dan nilainya yang buruk. Masalah mobilitas sosial tersebut termasuk mobilitas vertikal bawah. Ya, jadi seorang siswa dikeluarkan karena tingkah lakunya buruk, itu termasuk vertikal bawah. Ya, yang terakhir 5. Tadi 5 ya? 2. Kepala sekolah SMP Negeri 10 ditugaskan menjadi kepala sekolah SMP Negeri 13. Masalah mobilitas sosial tersebut yaitu mobilitas horizontal. Iya, horizontal ya. Karena kepala sekolah itu dari SMP 10 pindah di SMP 13. Itu dia mobilitas horizontal. Yang terakhir kelompok 3 ya. 1, 3, dan 6. Kenapa? Saya Ketanah Pulau saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Yang ke-1, siswa SMP tahun pertama tidak naik kelas dan memutuskan untuk mengulang tahun pertamanya di SMP lain dengan cara berpindah sekolah. Masalah mobilitas sosial ini yaitu mobilitas horizontal. Ya, benar atau benar? Tepuk tangan buat teman. Yang ke-3. Menaikkan gaji buruh sebagai bentuk apresiasi terdapat pendapat mereka yang disampaikan dalam demokrasi, Ya. yaitu mobilitas vertikal atas. Betul. Kenapa mobilitas vertikal atas? Karena apa? Ya, kenaikan gaji yang biasa misalnya 1 juta menjadi 1.500.000 berarti naik. Ya. Yang berikut terakhir 6. Karena ada satu orang dari partai politik A yang terlibat korupsi. Seluruh partai tersebut dicap jelek oleh masyarakat. Ini disebabkan mobilitas vertikal bawah. Ya, betul. Tuh ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi, terima kasih adik-adik sudah bisa menjawab, sudah bisa membedakan mana yang vertikal atas, mana vertikal bawah, mana yang horizontal. Karena semua masalah-masalah yang disampaikan lewat LKPD ini adik-adik sudah bisa mengidentifikasi, mengklasifikasi mana yang
vertikal atas, vertikal bawah, mana yang horizontal. Nah, baik adik-adik sekalian, ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Sambil menunggu ada yang ingin bertanya, saya sekilas memberikan ya apa yang adik-adik sudah pelajari hari ini. Ya. Nah, bentuk mobilitas sosial itu ada 3. Itu yang pertama adalah mobilitas vertikal, ya. Kemudian horizontal, ada antar generasi, ya itu ya. Kemudian yang berikut, apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal? Yaitu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok warga pada lapisan sosial yang berbeda. Nah, contohnya dari camat dia naik menjadi bupati. Itu berarti dia mobilitas vertikal ke atas. Kalau ke bawah, dari bupati ke camat, itu berarti menurun vertikal ke bawah. Itu ya. Nah, bagaimana dengan mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Ya, artinya dia sederajat. Ini hanya untuk penyegaran saja ya. Misalnya dari camat menjadi camat Lungingi pindah ke camat Kota Barat. Atau Anda siswa SMP 10 kelas 8 karena mengikuti orang tuamu di Manado, Anda pindah di SMP Manado kelas 8. Ini sama. Tidak ada yang meningkat atau ada yang menurun. Itu yang dimaksud dengan mobilitas horizontal. Gitu ya. Selanjutnya adik-adik, ada yang dinamakan mobilitas antar generasi. Nah, apa itu? Ya, itu antara 2 generasi atau lebih. Ya, contohnya mobilitas intergenerasi ini perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Ya dari status sosial yang miskin menjadi kaya, ya. Ini antar generasi. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah jelas ya? Kalau yang dimaksud dengan mobilitas vertikal apa tadi? Ya, jadi perpindahan kelompok warga pada lapisan sosial yang berbeda, mobilitas vertikal. Kalau yang horizontal, Perpindahan sosial ya itu jawaban banyak orang. Saya ingin jawaban satu orang. Jessica, apa itu mobilitas horizontal? Perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Ya, betul ya. Tepuk tangan kan? Kalau mobilitas vertikal, Doni. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial dan kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Ya. Nah, jelas semua ya. Saya kira tadi saya sudah jelaskan sejak awal. Sebelum kita mulai pelajaran ini ada 3 hal ya yang Anda sudah pelajari. Anda sudah bisa menjelaskan apa itu mobilitas sosial. Yang kedua, mengapa terjadinya mobilitas sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Sekarang Anda bisa, yang terakhir juga Anda sudah bisa menganalisis terjadinya mobilitas sosial di kalangan masyarakat. Nah, kasus-kasus yang
Anda jawab tadi lewat lembar kerja peserta didik itu merupakan menjawab ini ya, menjawab yang keempat ini, menganalisis terjadi mobilitas sosial dalam kalangan masyarakat. Anda bisa menjawab itu. Demikian juga ini menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kemudian juga sudah bisa menjawab apa itu mobilitas sosial, ya sudah ya tadi. Yaitu perpindahan posisi seseorang atau ya. Nah, saya kira ada pelajaran yang penting yang bisa Anda dapatkan dari mobilitas seseorang, mobilitas sosial ini ya, di mana kita bisa mengintrospeksi diri ya. Jangan sampai dalam kehidupan kita terjadi mobilitas yang ke bawah atau menurun. Itu ya. Jangan sampai terjadi mobilitas turun, ya. Yang Anda harus kejar adalah apa? Mobilitas ke atas. Berarti kenapa Anda harus mengejar mobilitas ke atas? Ya, karena apa yang meningkat? Meningkat. Kepribadian Anda akan meningkat ya. Status Anda akan meningkat. Dari SMP usia SMA dia. Berarti status Anda meningkat. Jadi yang pelajaran hari ini Anda bisa tarik kesimpulannya bahwa yang perlu untuk kita pelajari dan tanamkan dalam diri kita adalah kita harus mengejar vertikal, mobilisasi sosial vertikal ke atas. Nah, bisa berpindah status sosial. Gitu ya. Yang terakhir, saya ingin Anda bisa menjawab. Ini evaluasi ya. Evaluasi. Tapi sebelum saya akan membagi evaluasi ini, Anda serahkan dulu hasil pekerjaan saya kumpul ya. Kumpul hasil pekerjaan tadi ya. Sudah ditulis nama kan? Iya. Oke. Terima kasih. Untuk TTS, tahu TTS? Apa itu? Teka-teki. Ini jawabannya mudah-mudah ya. Nah, ini sudah ada jawabannya. Yang ini. Ya. Ini kosong. Soalnya di belakang dan diisi di depan. Terima dulu. Ya, kerja
Sesuai waktu yang ditetapkan untuk adik-adik mengerjakan TTS ini sudah selesai, ya. Karena TTS ini tujuannya adalah evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung hari ini, ya, gitu ya. Nah, karena sesuai waktu Anda mengerjakan TTS ini hanya 10 menit dan 10 menit sudah berlalu, maka segera dikumpul, ya. Kumpul ya. Nanti setelah saya nilai, nanti sementara saya akan berikan lagi kepada Anda. Ya. Ya, silakan duduk kembali. Jadi saya kira evaluasi selesai, ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita refleksi kembali apa yang adik-adik sudah pelajari. Saya ingin bertanya pada adik-adik, dari pelajaran yang adik-adik sudah dapatkan hari ini, kira-kira apa yang adik-adik kesan dari adik-adik? Silakan, ada? Ya, Dita, silakan. Saya senang ada komunitas data karena saya dari informasi tentang mobilitas agar bisa dipakai. Ya, tepuk tangan dulu buat. Ada lagi yang lain? Jadi kesimpulan yang disampaikan tadi oleh teman kita bahwa ia merasa senang belajar mobilitas sosial karena ia mengetahui bahwa yang harus ia kejar dalam kehidupannya khususnya pribadinya adalah mobilitas vertikal ke atas, ya. Karena mobilitas vertikal ke atas berarti akan meningkat status sosial kita, itu ya. Dan saya juga berharap adik-adik yang lain mempunyai motivasi yang sama sehingga dalam memasuki perkembangan dunia yang semakin maju ini, adik-adik tidak akan ketinggalan, tidak akan mendapat vertikal ke bawah, tetapi Anda masuk pada mobilitas sosial ke atas, sehingga Anda ini bisa bersaing dengan siswa-siswa lain yang ada di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih, hari ini kita sudah belajar. Terima kasih juga adik-adik sudah menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Saya berharap ke depan adik-adik sukses lagi. Dan untuk minggu depan adik-adik akan masuk pada materi yang lain, yaitu faktor penunjang dan faktor penghambat atau faktor pendorong atau faktor penghambat mobilitas sosial. Itu ya. Silakan adik-adik akan buka nantinya pada minggu depan kita akan belajar itu.
pendorong dan faktor menghambat mobilitas sosial. Ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Silakan adik-adik tutup buku, kumpul buku. Dengan demikian kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba semangat, ya. Mari kita semangat. Sekarang semangat baru bagaimana? Kita berdiri. Ya.